Shalom, selamat pagi pemirsa dimanapun berada. Seperti biasa sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan renungan pagi dari Ibu Sitanggang. Sebelum mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan syurga, kami mengucap syukur Tuhan buat berkat yang boleh kami terima hingga pada pagi hari ini. Kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Dan sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu melalui renungan pagi. Kiranya firman-Mu ini Tuhan boleh kami mengerti dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati umat-umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari. Berilah mereka berkat kesehatan, rezeki yang daripada-Mu sepanjang hari ini. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini, mohon ampun dosa pelanggan kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, akibat keserakahan. Pemirsa yang diberkati Tuhan, keserakahan adalah hasrat egois yang menginginkan lebih banyak dari sesuatu yang pada umumnya adalah kekuasaan atau harta. Ada berbagai himbauan dalam Alkitab terkait keserakahan dan keinginan bergelimang harta. Yesus berhimbau, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Lukas 12 ayat 15. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Matius 6 ayat 19. Apakah Yesus berusaha mengumpulkan uang? Tidak. Sebaliknya, Ia menjadi miskin demi kita. 2 Korintus 8 ayat 9. Dan malah Ia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Matius 8 ayat 20. Yesus juga tidak mengejar kekuasaan. Sebaliknya, Ia mengajar. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Markus 10 ayat 43 dan 45. Keserakahan serta ketamakan adalah perangkap yang membinasakan. Akar segala kejahatan ialah cinta uang, dan umat Kristen dihimbau jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, keinginan memiliki milik orang lain, atau keinginan yang berlebihan, atau keserakahan adalah berhala. Efesus 5 ayat 5 mengajarkan, karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Ibrani 13 ayat 5 menyampaikan prinsip yang perlu kita pegang. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Yang menjadi masalah adalah cinta uang, bukan uang itu sendiri. Cinta akan uang adalah dosa karena menghalangi penyembahan Allah. Yesus telah mengajar bahwa sangat sulit bagi orang kaya untuk masuk dalam kerajaan Allah. Ketika penguasa muda yang kaya menanyakan cara memperoleh hidup yang kekal kepada Yesus, Yesus menyuruhnya menjual semua miliknya dan membagikannya kepada fakir miskin. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Dengan menyuruhnya melepaskan semua hartanya, Yesus sedang menekankan masalah utama orang muda itu, keserakahan atau cinta uang. Pria itu tidak dapat mengikut Yesus
karena ia sedang mengikuti uang. Kasihnya akan dunia ini menghalangi kasihnya akan Allah. Keserakahan tidak dapat dipuaskan. Seringkali semakin banyak yang kita peroleh, semakin banyak yang kita inginkan. Harta benda milik kita tidak dapat melindungi kita, baik dalam kehidupan ini maupun dalam kehidupan kekal. Perumpamaan Yesus tentang orang kaya yang bebal dalam Lukas 12 ayat 13-21 menekankan ajaran ini. Sekali lagi, uang atau harta kekayaan bukanlah masalahnya. Masalahnya adalah sikap kita seputar uang atau harta kekayaan. Ketika kita menempatkan kepercayaan kita dalam uang, kita gagal memuliakan Allah dan menyembah Dia sebagaimana mestinya. Kita harus melayani Allah, bukan menghabiskan waktu kita berupaya menjadi kaya. Amsal 23 ayat 4. Hasrat kita seharusnya mengumpulkan harta di surga dan tidak khawatir tentang makanan atau minuman atau pakaian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 25-34. Pada kesempatan ini saya menceritakan Alkisah seorang pengemis yang sangat ingin mendapatkan uang 1 juta rupiah. Suatu hari ia melihat seekor anjing kecil tersesat. Karena kasihan, ia membawa anjing itu pulang dan mengikatnya. Ternyata anjing itu milik jutawan yang lantas membuat pengumuman kalau akan memberikan imbalan uang sebanyak 500.000 pada orang yang menemukan anjingnya. Sang pengemis yang mendengarkan merasa gembira, tetapi kemudian ia merasa bahwa jumlah itu terlalu kecil. Ia yakin sang jutawan akan memberikan lebih banyak. Ia tidak jadi mengembalikannya. Setelah 2 hari, imbauannya dinaikkan menjadi 1 juta. Meski begitu, sang pengemis tetap menunggu jumlah imbalan menjadi lebih besar. 2 hari kemudian, imbalan kembali naik menjadi 2 juta. Tetapi ia tetap menanti. 2 hari kemudian, hadiahnya menjadi 4 juta. Kali ini barulah si pengemis mau mengembalikan anjing itu. Sayangnya saat ia pulang, anjingnya telah mati karena kelaparan. Memiliki keinginan adalah baik bagi setiap orang, sebab keinginan tersebut akan memotivasi kita untuk melakukan sesuatu demi memiliki kehidupan yang lebih baik. Yang menjadi masalah, terkadang kita tidak bisa membedakan antara keinginan dan keserakahan. Bila keinginan adalah suatu harapan yang memiliki batasan yang jelas, sebaliknya, keserakahan adalah harapan yang tidak memiliki batasan. Jadi jangan heran kalau orang yang serakah tidak mengenal kata cukup, sebab pikiran mereka hanya dipenuhi tuntutan untuk mendapatkan segala sesuatu lebih banyak, tanpa mempertimbangkan apakah hal itu sesuai kapasitas diri yang mereka miliki atau tidak. Kalau hal ini dibiarkan, kehidupan kita yang pendek ini hanya akan dipenuhi oleh upaya mengejar sesuatu yang tidak akan pernah dicapai, tanpa pernah berkesempatan untuk menikmati setiap pencapaian yang telah diperoleh. Orang yang tidak dapat mengendalikan keinginannya tidak akan pernah mendapat apa-apa. Ingatlah, untuk selalu mengendalikan keinginanmu. Lakukanlah itu, berkat-berkat yang besar tidak akan luput dari tangan kita. Kalau engkau mendapat madu, makanlah secukupnya. Jangan sampai engkau terlalu kenyang dengan itu, lalu memuntahkannya. Amsal 25 ayat 16. Di saat pengemis itu menginginkan lebih, di saat itulah dia kehilangan segalanya. Di saat kita mungkin menginginkan lebih dan tidak bersyukur dengan apa yang kita miliki, mungkin juga kita akan kehilangan segalanya.
Semoga ini bisa menjadi pelajaran berharga dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak serakah dan menginginkan lebih dan lebih, tetapi kita lebih mengucap syukur atas apa yang kita miliki. Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menolong kita untuk tidak serakah dalam kehidupan kita, tetapi marilah kita sebagai hamba-hamba Tuhan mengumpulkan harta kita di surga, bukan di dunia. Jika pemirsa merasa terberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, pemirsa boleh like, komen, dan share di sosial media kamu, sehingga semakin banyak umat-umat Tuhan yang tidak serakah akan harta dunia, tetapi mereka mengingat bahwa kita sebagai umat-umat Tuhan, selain mengumpulkan harta di dunia, marilah kita mengumpulkan harta kita di surga. Sebelum mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat firman yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini, yang mengingatkan kami tentang keserakahan, sehingga dalam kehidupan kami tidak serakah. Kami tidak menginginkan melebihi apa yang kami butuhkan, tetapi sebagai anak-anak Tuhan, biarlah kami lebih menginginkan mengumpulkan harta kami di surga dan menjadi berkat bagi sesama kami. Mohon ampun Tuhan dosa pelanggaran kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Terima kasih Pemirsa telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai ketemu besok pagi. Terima kasih, Tuhan memberkati.